名は何というアジュカス。グリムジョー。共に行こうグリムジョー。貴様が我らの王となるのだ。ふざけんじゃ勝ったつもりかこの俺には。血肉となってその先を見ろ。俺が王だ。お姉ちゃんが来た。Sebagaimana yang kita ketahui, Grimmjow adalah salah satu Arrancar terkuat yang dipilih Sosuke Aizen untuk duduk di kursi 6 kelompok Espada. Sosoknya yang liar, nakal, serta brutal membuat semua orang menjadi gempar akan kehadirannya. Tidak memiliki rasa takut, dia akan melawan siapapun yang merendahkan atau bertentangan dengannya. Rasa percaya dirinya itu membuat Grimmjow merasa bahwa dialah yang paling terkuat. Makanya dalam setiap pertarungan dia tidak akan segan-segan menghabisi orang yang menghalangi ambisinya. Dari semua anggota Espada, mungkin Grimmjow termasuk salah satu Arrancar yang memiliki penampilan dan karakter cukup keren. Memiliki otot besar dan paras wajah yang sangar, membuatnya menjadi karakter yang digemari oleh para pecinta Bleach. Tatapan tajam yang diwarnai hijau di bagian bawah matanya itu menandakan bahwa dia adalah seorang panther yang sedang mencari mangsanya. Sosoknya yang gila akan pertarungan, di beberapa kesempatan dia tidak akan membedakan mana kawan dan mana lawan. Yang dia pikirkan saat itu adalah ambisinya akan kepuasan untuk bertarung, serta mengakhiri pertarungan dengan rasa adil untuk menentukan siapa yang terkuat. Dengan kepribadiannya yang sinting dan tidak mau dianggap remeh, tidak heran rasanya jika Grimmjow merupakan salah satu Arrancar kuat yang siap menghadapi pertempuran apapun. Mereka para Arrancar sejatinya terlahir dari jiwa-jiwa Hollow yang saling memakan satu sama lain. Mereka yang memakan sesama Hollow ini memiliki tujuan untuk bisa berevolusi ke tingkat yang lebih kuat. Dari mulai Hollow biasa, Menos kelas Gillian, kelas Ajukas, sampai kelas Vasto Lorde. Dikatakan pada tingkat kelas Ajukas, para Hollow ini akan memiliki nama, sifat, dan karakternya sendiri. Jadi bisa dikatakan awal mula perjalanan Grimmjow adalah pada saat dirinya menjadi seorang Menos kelas Ajukas. Saat itu di Hoikomundo, sebuah tempat tinggal bagi ras Hollow, terlihat Grimmjow dengan penampilan seekor macan kumbang putih sedang menggaungkan suaranya. Ditemani bulan sabit yang menerangi gelapnya langit, saat itu Grimmjow tengah mencari mangsa untuk membunuh dan memakan para Hollow yang lain. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Karena jika mereka para Ajukas ini tidak memakan satu sama lain, maka mereka akan kembali ke wujud Gillian, yang mana itu adalah tingkat kelas terendah dalam klasifikasi Menos. Terlebih mereka yang kembali ke wujud Gillian tidak akan bisa lagi tumbuh menjadi seorang Ajukas. Makanya saat itu, dengan insting liar, Grimmjow terus memburu dan memangsa para Hollow seorang diri. Hingga suatu waktu, Grimmjow bertemu dengan kelompok Ajukas yang lain. Mereka terdiri dari Xiaolong, Leones, Grants, Nakim, dan Deroy. Terlihat saat itu Grimmjow sedang diremehkan oleh Deroy karena memiliki tubuh yang kecil. Grimmjow yang tidak mau diremehkan itu pun seketika langsung menyerang dan mengalahkan beberapa Ajukas termasuk Deroy. Melihat kecepatan dan kekuatannya, pemimpin mereka Xiaolong akhirnya mengajak Grimmjow untuk bergabung ke dalam kelompok. Demi ambisinya untuk bisa berevolusi, Xiaolong dan yang lainnya pun tiba-tiba membungkuk pada Grimmjow, seolah mereka meminta pada Grimmjow untuk menjadi sang raja yang akan menuntun mereka menjadi seorang Vasto Lorde. Di hari berikutnya, Grimmjow bersama para pengikutnya kini sudah memakan lebih dari 3.000 Hollow. Di sana, Xiaolong bersama yang lainnya mengatakan pada Grimmjow bahwa mereka sudah menyerah untuk menjadi seorang Vasto Lorde. Hal itu dikarenakan selama ini mereka tidak merasakan peningkatan daya apapun.
Xiaolong menganggap bahwa takdir mereka hanya sampai menjadi seorang Ajukas. Bersama dengan Ajukas lainnya, Xiaolong pun merelakan Grimmjow untuk memakan tubuh mereka. Karena di sana, Xiaolong dan yang lainnya menganggap bahwa Grimmjow adalah orang terpilih yang akan mampu berkembang melampaui tingkatan Ajukas. Sebenarnya tidak banyak yang diketahui apakah Grimmjow ini bisa berevolusi ke tingkat Fastolorde. Namun melihat faktanya setelah Aizen menguasai Hoikomundo dan mulai menciptakan tentara Arrancar, terlihat sosok Grimmjow yang awalnya seekor macan kumbang mulai berevolusi menjadi seorang Arrancar. Dikatakan Arrancar ini tercipta dari para Hollow yang dimodifikasi oleh Aizen dengan menggunakan kekuatan Hogyoku. Holofikasi yang dilakukannya itu akan membuat para Hollow memiliki kekuatan Shinigami yang setara dengan para kapten di Gotei 13. Jadi tidak heran para Arrancar yang diciptakan ini menjadi ancaman besar bagi Soul Society. Aizen yang bertujuan untuk menginvasi Soul Society itu akhirnya membentuk pasukan khusus yang terdiri dari 10 Arrancar terkuat yang dikenal dengan sebutan Espada. Saat itu, Grimmjow dipilih sebagai Espada nomor 6 yang memiliki sifat kehancuran. Kini, sang raja yang sudah berevolusi siap untuk bertempur. Saat Grimmjow menjadi seorang Arrancar Sexta Espada, sifatnya yang arogan dan keras kepala kini mulai diperlihatkan. Hal itu bisa dilihat pada saat dia menegur Ulquiorra karena tidak bisa membunuh Kurosaki Ichigo. Dia menganggap bahwa Ulquiorra ini tidak becus untuk menjalankan tugas dari Aizen. Dia pun kesal dengan perkataan Ulquiorra yang seolah-olah meremehkan lawannya. Dengan kekesalan dan kemarahannya, akhirnya Grimmjow pun memutuskan pergi ke kota Karakura bersama fraksinya dalam menjalankan misi tanpa izin. Di sana, Grimmjow menyuruh fraksinya untuk berpencar dan membunuh siapapun yang memiliki tekanan spiritual. Kemudian setelah itu, akhirnya Grimmjow pun bertemu dengan Ichigo dan Rukia yang sudah mengalahkan salah satu dari fraksinya. Melihat hal itu, Grimmjow mulai mengenalkan diri sebagai Espada nomor 6 di hadapan Ichigo dan Rukia. Kekuatan spiritual yang dipancarkan Grimmjow membuat Rukia dan Ichigo tercengang akan hawa keberadaannya. Menyadari bahwa Grimmjow adalah lawan yang berbahaya, Rukia pun berteriak pada Ichigo untuk segera mundur. Namun tiba-tiba saja dengan cepat Grimmjow menusuk perut Rukia dengan tangannya. Ichigo yang marah melihat hal itu pun segera bergerak untuk menyerang Grimmjow. Namun sayang, serangannya itu bisa diblokir tangan Grimmjow dengan begitu mudah. Dengan sifatnya yang sombong, Grimmjow pun akhirnya menantang Ichigo untuk segera melepaskan Bankai agar dia bisa menyerangnya. Kemudian saat Ichigo melepaskan Bankainya, terlihat jelas pertarungan keduanya kini semakin menarik. Kali ini Ichigo mampu menyeimbangi kecepatan Grimmjow dan membuat Grimmjow semakin bersemangat. Selama pertarungan itu berlangsung, meski dalam mode Bankai, Ichigo rupanya tidak mampu mendaratkan serangan kuat pada Grimmjow. Hal itu pun membuat Grimmjow mengungkapkan kekecewaan pada Ichigo, mengatakan padanya bahwa Bankainya itu hanya menambah kecepatan saja. Mendengar hal itu pun lantas membuat Ichigo mulai melepaskan serangan teknik Getsuga Tensho. Serangan itu akhirnya mampu mendaratkan luka serius pada tubuh Grimmjow. Di sana, Grimmjow begitu terkejut dengan teknik yang dimilikinya. Dia pun tertawa seakan menganggap saat ini Ichigo layak untuk dibunuh. Kini Grimmjow pun mulai serius untuk menghadapi Ichigo. Namun saat Grimmjow mulai mengeluarkan Zanpakuto-nya, tiba-tiba saja Kaname Tosen datang untuk menghentikan pertarungan. Di sana, Kaname Tosen berkata pada Grimmjow bahwa dia telah melanggar aturan karena sudah menyerang dunia manusia tanpa izin. Tosen juga bilang bahwa saat ini Aizen sedang marah dan hukumannya akan diputuskan di Hoikomundo. Di sisi lain, Ichigo yang melihat mereka hendak pergi menuju gerbang Garganta, lantas berteriak pada Grimmjow bahwa pertarungannya masih belum usai. Grimmjow yang melihat keberanian Ichigo itu pun mengatakan padanya untuk segera mengingat namanya, kemudian berdoa semoga dia tidak pernah mendengarnya lagi, karena jika tidak, itu akan menjadi hal terakhir yang akan dia dengar. Bisa dibilang hari itu adalah awal mula rivalitas bagi keduanya. Baik Ichigo maupun Grimmjow, keduanya terlihat sangat menantikan pertarungan yang akan datang. Sesampainya di Hoikomundo, rupanya Aizen tidak berniat untuk menghukum Grimmjow atas tindakannya. Dia menganggap bahwa apa yang telah dilakukan Grimmjow adalah untuk membuatnya senang. Sementara itu, Kaname Tosen yang memiliki prinsip keadilan malah meminta izin pada Aizen untuk menghukumnya sendiri. Dengan cepat dia pun memotong tangan kiri Grimmjow dan menghancurkannya. Grimmjow yang merasa kesal itu pun langsung mencoba menyerang balik. Akan tetapi hal itu dapat dihentikan oleh Aizen.
Dengan rasa kesal karena tangannya sudah terpotong, Grimmjow pun pergi dari hadapan mereka. 1 bulan kemudian, Grimmjow yang diturunkan sementara dari kursi Espada ikut ambil bagian dalam misi yang dijalankan oleh Ulquiorra atas perintah Aizen. Bersama Yami Largo, Wonder Wish, dan penggantinya Luffy Antenor, mereka diperintahkan untuk menyerang dunia manusia. Kemudian, sesampainya di dunia manusia, tiba-tiba saja Grimmjow bergegas pergi seorang diri untuk mencari Kurosaki Ichigo. Terlihat Grimmjow yang masih kesal itu ingin melampiaskan kemarahannya dengan membunuh Ichigo. Di sisi lain, di tengah pelatihan Ichigo yang ingin menguasai kekuatan Hollow, menyadari akan kehadiran Espada yang tiba di dunia manusia. Meski kekuatan Wizardnya belumlah sempurna, Ichigo langsung bergegas pergi untuk menghadapi mereka. Hingga saat dalam perjalanan, Ichigo dikejutkan dengan sosok Grimmjow yang sudah menantinya. Pertarungan kedua antara Grimmjow dan Ichigo pun terjadi di sini. Ichigo yang merasa percaya diri mulai mengaktifkan Bankai dan memamerkan hasil latihannya. Bisa dilihat, kini Ichigo bisa menguasai kekuatan Hollow yang tertanam di dalam tubuhnya selama ini. Wajah Ichigo yang dilapisi topeng Hollow itu membuat Grimmjow terkejut. Dengan cepat, sebuah serangan dari Ichigo mengharuskan Grimmjow melepaskan pedangnya di awal pertarungan. Dengan instingnya yang menjadi liar, Ichigo pun langsung melepaskan serangan Getsuga Tensho ke arah Grimmjow. Satu serangan itu akhirnya bisa membuat Grimmjow terluka dan kewalahan. Bisa dibilang, pertarungannya saat ini lebih berpihak pada Ichigo, di mana saat itu Ichigo mampu menyudutkan Grimmjow dengan kecepatan dan kekuatannya yang meningkat. Namun saat Ichigo melakukan serangan terakhir, tiba-tiba saja topeng Ichigo rusak dan segera mengubah arus pertempuran. Kini Grimmjow menyadari bahwa Ichigo belum bisa menguasai kekuatan Hollow dengan sempurna. Ini pun dimanfaatkan oleh Grimmjow untuk menyerang balik. Ichigo tampak tidak berdaya saat Grimmjow menghajarnya. Hingga pada saat Grimmjow menggunakan serangan Zero, tiba-tiba saja dari arah belakang muncul Kuchiki Rukia dengan shikainya yang membuat tangan Grimmjow menjadi beku. Serangan es yang kuat pun dilancarkan Rukia dan membuat tubuh Grimmjow membeku seketika. Kemudian setelah itu, tiba-tiba Grimmjow mampu menghancurkan es itu dengan begitu mudah. Dengan cepat, dia pun memegang kepala Rukia dan melancarkan serangan Zero dari jarak yang super dekat. Namun sebelum itu terjadi, secara mengejutkan muncul sang pemimpin Wizard Shinji Hirako yang berhasil menggagalkan serangan Zero-nya. Melihat hal itu pun, Grimmjow langsung menyerang Hirako dengan begitu brutal. Akan tetapi, dengan tenang Hirako mampu menghindari serangan cepat yang dilancarkan oleh Grimmjow. Kemudian setelah itu, Hirako pun mulai menyerang balik dengan kekuatan Wizard-nya dan berhasil memojokkan Grimmjow. Hingga menjelang akhir pertarungan, Grimmjow kaget bukan main karena Shinji Hirako bisa memancarkan serangan Zero yang sangat kuat. Serangan Zero itu pun membuat Grimmjow terpental dan mendapatkan luka yang cukup parah. Kemudian saat Grimmjow mulai merasa marah, dia pun segera melepaskan Zanpakuto-nya. Terlihat pedangnya itu memancarkan sebuah cahaya seolah akan mengaktifkan mode Resurrection-nya. Namun saat Zanpakuto-nya mulai dilepaskan, tiba-tiba muncul Ulquiorra yang menghentikannya. Kemunculan Ulquiorra itu menandakan bahwa serangannya ke dunia manusia kali ini sudah lebih dari cukup. Atas perintah dari Aizen, mereka para Arrancar yang ada di dunia manusia pun segera pergi menuju Hoikomundo. Sesampainya di Las Noches, diungkapkan bahwa tujuan Aizen mengirim Arrancar adalah untuk membawa Orihime ke Hoikomundo. Hadirnya Orihime di Las Noches pun membuat Aizen ingin melihat kekuatannya. Aizen kemudian menyuruh Orihime untuk menyembuhkan tangan kiri Grimmjow yang sudah terpotong itu. Tidak menunggu waktu lama, Orihime pun menggunakan teknik penyembuhnya dan membuat tangan kiri Grimmjow kembali seutuhnya. Dengan kepercayaan diri karena organ tubuhnya sudah disembuhkan, Grimmjow dengan ganas langsung menyerang dan membunuh Luffy Antenor yang sudah menggantikan posisinya sebagai Espada nomor 6. Sifat Grimmjow emanglah sangat sadis dan brutal. Akan tetapi, di beberapa kesempatan rupanya dia memiliki rasa empati dan rasa hormat yang tinggi pada lawan yang ingin dihadapi. Hal itu bisa dilihat pada saat Kurosaki Ichigo sedang sekarat karena sudah dihabisi Ulquiorra. Saat itu, secara mengejutkan, Grimmjow menculik dan membawa Orihime ke hadapan Kurosaki Ichigo yang tengah tidak sadarkan diri. Di sana, Grimmjow kemudian menyuruh Orihime untuk segera menyembuhkan luka-luka Ichigo. Semua itu dilakukan demi ambisi Grimmjow yang ingin mengalahkan Ichigo dalam sebuah pertarungan yang adil. Selama proses penyembuhan itu, tiba-tiba saja mereka diganggu oleh kedatangan Ulquiorra. Grimmjow sontak langsung menghalangi Ulquiorra yang ingin membawa kembali Orihime. Pertarungan singkat antara Grimmjow dan Ulquiorra pun terjadi di sini.
Karena Grimmjow tidak mau ada yang mengganggu pertarungannya melawan Ichigo, Grimmjow pun secara terpaksa menggunakan Kaja Negation untuk menyegel Ulquiorra. Kemudian setelah itu, akhirnya Kurosaki Ichigo pun tersadar. Terlihat kondisi Ichigo saat ini sudah dalam kondisi prima. Begitu juga dengan Grimmjow, luka-luka yang diterimanya dari Ulquiorra sudah disembuhkan oleh Orihime berkat permintaan Ichigo. Kini keduanya pun sudah siap untuk memulai pertarungan yang sesungguhnya. Terlihat rivalitas keduanya akan dibuktikan pada pertarungan kali ini. Selama pertarungan, Grimmjow menanyakan alasan pada Ichigo untuk apa datang ke Hoikomundo. Ichigo pun langsung mengungkapkan alasannya bahwa dia hanya ingin menolong dan membawa kembali Orihime. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh Grimmjow. Dia menyatakan bahwa alasan yang Ichigo berikan adalah alasan yang konyol. Dia berpendapat bahwa kedatangan Ichigo kemari hanyalah untuk memuaskan hasrat bertarung. Hal itu dia sadari karena Ichigo memiliki naluri bertarung yang sama dengannya. Saat itu, terlihat keduanya bertarung dengan begitu sengit. Hingga pada saat Grimmjow melancarkan serangan Zero ke arah Orihime, akhirnya Ichigo pun mulai menampilkan wujud Wizard-nya agar bisa menangkis serangan itu. Di sisi lain, melihat hal itu, Grimmjow pun kini mulai serius. Akhirnya, dia juga mulai mengaktifkan mode Resurrection-nya. Terlihat Zanpakuto-nya yang bernama Pantera sudah dilepaskan. Kini wujud Grimmjow pun mulai berevolusi ke bentuk yang lebih kuat. Terlihat jelas penampilannya itu seperti seorang Arrancar yang memiliki kekuatan Vasto Lorde. Dari sana pertarungan keduanya pun semakin seru. Adu kecepatan dan kekuatan mulai ditunjukkan keduanya. Baik Grimmjow maupun Ichigo, keduanya saling menyerang dan bertahan seolah mengendalikan arus pertempuran yang silih berganti. Bahkan Haribel yang melihat pertarungan itu pun menganggap bahwa pertarungannya ini seperti Arrancar melawan Arrancar. Jadi tidak heran rasanya jika pertarungan ini termasuk sebagai salah satu pertarungan yang paling epik. Hingga akhirnya tiba di ujung pertarungan. Saat itu Grimmjow dengan kemarahan besarnya tidak ingin diremehkan begitu saja. Dia berkata bahwa dia akan menghancurkan siapapun yang memandang remeh dirinya, termasuk Kurosaki Ichigo. Dia merasa tatapan Ichigo itu seperti sedang memandang remeh. Akhirnya Grimmjow pun menggunakan teknik terkuatnya yaitu Death Guard Round. Terlihat tekniknya itu membuat Ichigo terdesak mundur begitu jauh. Namun dengan keteguhan dan keyakinan Ichigo saat itu, dia pun mulai menyerang balik ke arah Grimmjow dan memotong serangannya. Hingga pada akhirnya Ichigo pun mampu menebas dan menusuk Grimmjow. Nah, sang Raja Panther yang selalu menggaung itu kini harus terdiam. Akhir pertarungan yang sangat sengit membawa Grimmjow pada sebuah kekalahan. Kemudian setelah itu, secara mengejutkan Grimmjow terbangun dari ketidaksadarannya itu. Dia pun berjalan sempoyongan ke arah Ichigo dan perlahan wujudnya itu kembali ke wujud semula. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya itu, dia mencoba menyerang Ichigo seakan tidak mau menerima kekalahan. Namun Ichigo yang baik hati itu membuang pedangnya dan menahan serangan Grimmjow dengan menggunakan tangannya. Terlihat Grimmjow yang tidak berdaya itu mengekspresikan kekesalan akan kekalahannya. Akan tetapi ketika Grimmjow hendak menyerangnya lagi, tiba-tiba saja dia ditebas oleh salah satu espada yaitu Noitra Gilga. Di sana Grimmjow pun jatuh dan terkapar di hadapan Ichigo. Saat Noitra ingin menghabisi Grimmjow, secara mengejutkan Ichigo menghadangnya dan melindungi Grimmjow yang sedang sekarat. Sungguh memilukan, kini sang raja yang selalu memangsa harus menerima kenyataan bahwa dirinya sudah dilindungi oleh mangsanya sendiri. Pada saat pertarungan terakhir antara Shinigami melawan para Quincy, di pertengahan chapter kita dikejutkan dengan kehadiran Grimmjow yang akan membantu Kurosaki Ichigo dan teman-temannya. Saat itu, Grimmjow bersama Nella dan yang lainnya dibawa oleh Yoriichi dengan menggunakan gerbang Garganta yang sudah dipersiapkan oleh Urahara. Melihat Grimmjow yang kelihatannya sehat walafiat, membuat Ichigo menanyakan tujuannya datang ke sini. Dengan santai Grimmjow pun menjawab, jika Yhwach menghancurkan segalanya, maka tidak ada kesempatan lagi untuk melawanmu. Jawaban itu pun membuat Ichigo merasa lega, karena jika Yhwach berhasil dihentikan, dengan senang hati dia akan melawan Grimmjow demi memuaskan hasrat bertarungnya. Kemudian setelah itu, saat grup mulai berpencar menuju istana Raja Roh, Grimmjow dan yang lainnya melihat salah satu Quincy sedang menghadang mereka di depan. Quincy itu tidak lain adalah penjaga elit Yhwach yaitu Askin Naklevar. Dengan cepat, Grimmjow pun mulai berlari dan mencoba menyerangnya. Namun sayang, saat mendengar ocehan dari Nell, Askin berhasil kabur dari Grimmjow. Grimmjow pun kemudian mengejar Askin yang suka bicara itu. Grimmjow yang kesal dengan ocehannya langsung menyerang Askin dengan begitu ganas.
Kemudian Askin pun melemparkan sebuah bola beracun kepada Grimmjow dan akhirnya mengakibatkan Grimmjow tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya di ujung sebuah pertarungan antara Urahara dan Askin, di mana mereka berdua sama-sama berada dalam mode Bankai dan false standingnya. Secara mengejutkan, Grimmjow dengan wujud panteranya datang dari arah belakang Askin, kemudian menusuk dan mengambil organ jantungnya. Dikatakan Grimmjow yang saat itu tidak sadarkan diri karena racun, rupanya berhasil disembuhkan oleh Urahara saat dalam perjalanan. Di sana dia juga memiliki kesepakatan dengan Urahara untuk membunuh musuhnya. Menyadari hal itu, Askin yang sudah sekarat itu pun mulai melancarkan serangan terakhirnya untuk bisa mati bersama mereka. Namun dari kejauhan terlihat jelas, Nel mencoba bergerak untuk menyelamatkan Grimmjow dan yang lainnya di sana. Setelah pertempuran dengan para Quincy berakhir, di mana saat itu para Shinigami lah yang menjadi pemenang. Terlihat Grimmjow dan Nel serta Haribel yang sudah diselamatkan tengah pergi kembali menuju Hoikomundo. Dikatakan mereka bertiga menjadi harapan bagi Ichibe Hyosube untuk bisa membawa kedamaian bagi Hoikomundo. Meskipun Hoikomundo akan berada di bawah kendali dua Arrancar Haribel dan Nel, tampaknya Grimmjow tidak mempedulikan hal itu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri yang ingin bertindak semaunya. Kini, sang Panther dengan ambisinya menjadi yang terkuat, memulai perjalanannya yang baru. Jadilah darah dan dagingku, lalu lihat apa yang terjadi. Akulah sang raja, Grimmjow Jigoro Jacques.